Ya baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, mohon maaf ini rekamannya kok jadi terlupa ya. Kita bicara mengenai sudah waktunya Syawal. Sekali lagi saya rangkum sedikit ya untuk mereka-mereka yang baru masuk ke dalam rekaman. Kita sudah membahas mengenai kita baru saja masuk ke Syawal, di mana diharapkan lepas dari Ramadan itu salah satu tujuan kita adalah harus bukan hanya mendapatkan perbaikan-perbaikan terhadap ketakwaan kita, tetapi juga realisasi terhadap apa yang ingin kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Allah untuk kita, karena Allah tidak butuh kita apa-apa ya. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat ke-7 dari surat Muhammad ya, ayat ke-7 surat Muhammad, auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jangan bekerjalah, bantulah agama Allah gitu ya, maka Allah akan membantumu dan tegakkan kedudukanmu. Bentuk tegaknya kedudukan kita yaitu adalah dengan diberikannya gaji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kompensasi yang dalam ayat lain-lainnya seperti dibagikan emas penuh bumi, dan tadi sudah kita bahas emas penuh bumi itu bisa didapatkan juga bentuk orangnya dalam bentuk kompensasi yang benar-benar fisik ya, benar-benar fisik, orang itu mendapatkan ketambahan kejayaan, tambah kejayaannya, tambah pangkatnya, tambah status sosialnya dan seterusnya. Namun ciri-cirinya dia menjadi emas sepenuh bumi adalah bila orang tersebut makin dekat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ternyata dia tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi bukan emas sepenuh bumi. Ya, bisa jadi itu adalah bagian dari ujian yang bahkan lebih mengerikan lagi yang disebut dengan istidraj, nauzubillah min dzalik. Nah, bentuk emas sepenuh bumi lainnya kompensasi dari Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah bisa jadi dalam bentuk kelapangan dada. Kelapangan dada terhadap situasi-situasi, ujian-ujian, bahkan juga ujian, ingat ada dua ujian yang bentuknya kesulitan atau kesedihan ya, dan ujian yang bentuknya kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Oh, lepas lagi ya. Nah, ujian-ujian baik dalam bentuk kesulitan maupun dalam bentuk kemudahan itu semuanya sama-sama bisa disikapi dengan kelapangan dada. Ya, selama ini ada orang-orang mungkin aja di antara kita juga yang punya rasa wiswas ya, punya rasa gelisah ya untuk ujian-ujian Allah. Khawatir akan hari esok, khawatir akan situasinya sekarang. Mas Adi, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, mohon maaf baru sampai sini. Ya, alhamdulillah. Silakan menyimak Mas Adi. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minka. Maaf lahir batin Pak Julio. Iya. Silakan menyimak, kita sudah mulai tadi. Oke, baik. Jadi emas sepenuh bumi yang kedua adalah kompensasi Allah berikan kepada orang-orang takwa yang mau bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, bentuknya kelapangan dada. Ya, dia mungkin awalnya dia memiliki rasa was-was atau wiswas ya, memiliki rasa khawatir, memiliki rasa responsif yang kelewatan gitu kan. Nah, misalkan mendapatkan sesuatu, dia meresponnya itu dengan naturalnya ekstrim misalnya gitu ya. Jadi cepat marah atau cepat tersinggung atau cepat bersedih ya, atau cepat terlalu senang ya. Itu hal-hal seperti itu ternyata adalah bagian dari penyakit hati, sahabat. Hati-hati ya, bagian dari penyakit hati. Mungkin orang ini dulu gampang tersulut gitu ya, tapi karena dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk emas sepenuh bumi, dadanya makin lapang karena ridho Allah kepada ibadahnya, Lailatul Qadarnya turun, maka tiba-tiba di bulan Syawal ini dan kedepannya dadanya makin lapang. Dia tidak terlalu bukan tidak terlalu ya, dia bisa meredam amarahnya terhadap reaksi-reaksi, dia terhadap aksi-aksi yang muncul. Dia bereaksi tidak terlalu cepat, ya artinya bisa meredam, bisa berpikir dulu. Dia tidak terlalu cepat, bisa bersedih pada saat terjadi hal yang menyedihkan. Semuanya bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih ringan hatinya. Ya, kalau toh memang terjadi, namanya manusiawi, seseorang bisa sedih, seseorang bisa senang, seseorang bisa marah, itu boleh-boleh saja. Ya, tetapi tidak berlebih-lebihan dan dengan alasan yang sangat tepat, dan juga tidak, istilahnya orang Jawa bilang tuh sakdek saknyak ya, nggak tiba-tiba gitu loh ya. Jadi harus punya perhitungan. Jadi benar-benar ada anunya lah, ada gelagatnya ya gitu ya. Ini Mas Agus masuk nih. Nah, itu bentuk emas sepenuh bumi yang kedua, kompensasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Mudah-mudahan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, baru buka. Iya, taqabbalallahu minna wa minka, Mas. Maaf lahir batin Mas Agus, kita lanjutkan ya. Iya. Baik. Nah,
Apalagi bentuk kompensasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebut dengan emas sepenuh bumi tadi, yang nilainya itu sangat luar biasa tinggi. Yang pertama bisa jadi bentuk kejayaan fisik, ya. Yang kedua tadi bentuk kelapangan dada. Yang ketiga, sahabat semuanya, yang disebut dengan kompensasi dari Allah itu yang bisa terbentuk adalah bisa jadi kita itu dipermudah untuk berbuat baik dan dipersulit dalam berbuat salah. Jadi dengan seseorang yang mendapatkan kompensasi emas penuh bumi, maka dia mendapatkan sesuatu yang namanya furqon, ya, menjadi pembeda gitu loh. Dia bisa melihat gitu loh, bisa melihat kepekaan. Oke, belum itu deh. Yang nomor 3 itu adalah rasa peka, ya. Jadi kepekaan. Dia bisa melihat furqon, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Mau melangkah, dia tahu ini adalah sesuatu yang salah, maka dia berhenti. Mau melangkah, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang benar, maka dia percepat. Nah, itu adalah sebuah kepekaan yang mahal sekali, sahabat semuanya. Mahal sekali. Tidak semua orang bisa diberikan kemudahan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa peka seperti itu. Itu butuh latihan, itu butuh peristiwa, itu butuh belajar, sahabat semuanya. Jadi kalau cuma sekedar kita ngaji, ya, mengkaji ya, bukan mengaji bacaan saja, tapi memahami, mendalami, kemudian mencoba untuk bisa menghidupkan dari ayat tersebut, maka Allah akan berikan kepada bentuknya kejadian-kejadian supaya kita paham, ya. Nah, itu maka kita akan memiliki furqon, ya, kemampuan untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil. Sahabat semuanya, itu mahal sekali, ya. Skill tersebut itu sangat mahal, jauh lebih mahal dibandingkan mau sekolah sampai level apapun gitu, ya, kira-kira. Karena tidak sebanding, ya, karena dengan kemampuan skill tersebut maka insya Allah akan menjadi modal dasarnya untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat, insya Allah, ya. Jadi mahalnya luar biasa. Nah, untuk bisa tadi, ya, untuk bisa mendapatkan bentuk dari kemudahan emas penuh bumi dari Allah dalam bentuk skill tersebut, maka dibutuhkan belajar. Satu, tidak mungkin seseorang memiliki skill kalau dia nggak belajar. Butuh belajar. Sentuhlah bukunya, sentuhlah ilmunya setiap hari, sahabat semua. Setiap hari, walaupun cuma satu kata, ya, kalau dikatakan dalam dakwahnya walaupun satu ayat, ya, tapi setiap hari, sahabat semuanya. Belajar. Kalau enggak, kita tidak bisa dapat yang namanya skill tersebut, ya. Setelah belajar, belum tentu juga skill itu muncul. Yang dibutuhkan adalah paham. Setelah paham, sahabat semuanya, jadi bukan cuma belajar, tahu, apal gitu, ya, tapi juga paham. Kadang-kadang hafal juga bisa menyusul kok. Yang penting paham dulu, ya. Nah, dan itu pun masih belum lengkap, sahabat, untuk bisa mendapatkan kompensasi emas penuh bumi yang begitu mahalnya dalam bentuk rasa peka. Kita butuh peristiwa. Kita butuh praktek. Sudah belajar di bukunya, yaitu bukunya namanya Al-Quran, sudah paham artinya, ya kan, sudah maksud, oh begini kira-kira maksudnya gitu kan, tapi nggak pernah datang peristiwa-peristiwanya yang sesuai dengan ayat tersebut, maka kita nggak bisa paham-paham nih, sahabat. Skillnya nggak muncul, keterampilannya tidak muncul, ya, insya Allah tidak muncul. Nah, namun demikian, apa yang disebut dengan peristiwa yang datang atau tidak tersebut, seringkali kitanya sendiri yang nggak paham bahwa itu sebenarnya sudah datang berkali-kali gitu, sahabat semuanya. Ya, peristiwa, kita bilang Allah kapan nih datang nih, kapan nih, sama seperti kalau kita baca di Quran, ya, sahabat semuanya, paling sering itu para kaum Quraisy kafir, ya, itu paling sering mendebat Rasulullah SAW dengan pertanyaan seperti ini nih, kapan kiamat itu datang? Kapan emangnya datang? Kapan? Kalau memang kami ini salah, kata mereka gitu, ya, kalau memang kami ini salah, silahkan coba hukuman dari Allah tuh kapan datangnya? Gitu, ya. Jadi malah nantangin, sahabat semuanya, ya. Nah, Rasulullah SAW selalu menyampaikan bahwa katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, katakanlah bahwa aku hanya menyampaikan. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk bilang bahwa aku hanyalah menyampaikan dan aku tidak punya pengetahuan mengenai hal tersebut. Karena itu semuanya murni dari izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama nih sebenarnya, sahabat semuanya. Kalau kita tadi untuk mendapatkan skillnya, kita butuh belajar. Kita butuh paham, dan kita butuh latihan. Bentuknya adalah peristiwa. Nggak datang-datang peristiwanya. Tunggu dulu. Coba lihat lagi. Jangan-jangan peristiwa itu sudah datang berkali-kali. Jangan-jangan kita baru saja melewati peristiwa terdekat kita.
Jangan-jangan peristiwa itu sudah pernah terjadi sebelumnya, dan kalau kita kaitkan dengan ayat yang kita baru saja pelajari, bisa menjadi pembelajaran kita untuk datangnya peristiwa yang sama di kemudian hari, pada kemungkinan tersebut. Sahabat semuanya, betapa sering seseorang pada saat dia mempelajari Quran dan dia relate, dia terkonek dengan masa lalunya. Dia membaca ayat tersebut, dia pahami ayat tersebut, dan dia terkoneksi dengan masa lalunya, dan dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar di masa lalunya. Betapa sering hal itu terjadi. Peristiwa-peristiwa itu, sahabat semuanya, datang terus-menerus kepada kita kalau kita sadar. Ya, seringkali kita tidak sadar atau seringkali kita menutup mata terhadap peristiwa-peristiwa yang datang bertubi-tubi terus ini setiap detik, sahabat. Ya, datang bertubi-tubi. Jadikanlah pembelajaran. Maka bentuk kenikmatan dalam bentuk gaji dari Allah Subhanahu wa taala yang teguh kedudukan kita itu adalah kita peka. Kenapa? Karena kita paham, gitu kan? Kita peka karena kita punya ilmunya. Kita peka karena dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa-peristiwa, sahabat semuanya. Jadi jangan pernah kecewakan kepada yang sudah mengajarkan kepada kita, yang maha mengajari kita, yang maha memberikan pendidikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan disisipkannya di dalam peristiwa-peristiwa kita, dengan disisipkannya di dalam tubuh kita, dengan disisipkannya nih di rambut-rambut yang muncul di tubuh kita. Tahu nggak salah satu contohnya? Salah satu contohnya mungkin sahabat bisa melihat, saya sekarang mulai lagi, Bapak namanya membiarkan apa namanya ini, kumis ya, dan jenggotnya tumbuh lagi gitu ya, biar nggak terlalu kelihatan kayak anak bayi, sahabat semua. Nah, terus pada suatu waktu sedang merapihkan, gitu, saya baru saya melihat, subhanallah, saya katakan ini ada di ujung-ujung ini kok warnanya putih, benar-benar warna putih, muncul dari mana tidak tahu gitu ya. Tiba-tiba warnanya putih yang tadinya semuanya hitam. Ya, kemudian ada lagi di bawah sini, dan makin banyak gitu ya. Walau saya lihat dengan cermin gitu, ini makin banyak gitu loh ya warna putihnya, ya, sahabat semuanya ya, yang muncul sebagai penghias wajah ini. Sahabat semuanya, dulu tidak ada, sekarang ada. Ini kan peristiwa, sahabat, menempel di wajah kita. Kalau kita tidak peka terhadap peristiwa ini, surat apa nih yang muncul nih dengan ini? Apa sih yang terjadi? Ya kan, saya langsung relate dengan peristiwa melihat apa sih namanya, rambut putih ya di dalam janggut saya. Saya langsung relate dengan satu surat ya, yaitu yang disebut dengan surat At-Tin ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du bid-dini alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Terjemahan singkat dari surat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan kondisi yang sangat baik, terbaik ya. Produk kualitas terjaga dan terbaik. Produk kualitas mutakhir manusia itu ya. Tetapi Allah janjikan bahwa produk kualitas terbaik ini akan menyusut makin lama, akan direndahkan sampai serendah-rendahnya. Dia akan direndahkan sampai serendah-rendahnya. Dan itu yang terjadilah dengan janggut saya ya. Yang dulu warnanya hitam gitu kan, tanda-tandanya mulai kelihatan tuh, mulai direndahkan dengan munculnya warna-warna putih tersebut. Ini baru satu nikmat yang mulai ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, warna hitam mulai ditarik. Apalagi nikmat kita yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah peka terhadap badan kita. Cobalah peka terhadap lingkungan kita. Ya, peristiwa-peristiwa yang datang. Itu semua menunjukkan adanya summa rodatnahu asfala safilin. Semuanya nanti akan dijatuhkan oleh Allah, semuanya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan belakang dari ayat tersebut disebutkan, kecuali orang-orang beriman, orang-orang saling mengingatkan, orang-orang yang takwa. Nanti Allah yang akan menjadi hakim yang terbaik. Nah, jadi kan disuruh belajar, sahabat. Ya, semua kita nggak terhindar akan direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berjalannya usia. Ya,
Ada yang menjadi tua, ada yang menjadi pikun dan seterusnya. Ada yang menjadi muda tapi sakit-sakitan dan seterusnya, sahabat. Banyak cara dan banyak variasinya. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah menjaga ketakwaan kita. Supaya intan surulahayan surkum wayu sabit akodamakum. Supaya teguh kedudukan kita itu terjaga, sahabat semuanya. Teguh kedudukan kita. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kompensasi yang ketiga. Kompensasi berikutnya adalah dalam bentuk emas penuh bumi itu adalah Allah jaga ya, penjagaan Allah ya. Wallahu khairun hafizun. Ya, Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Wallahu khairun hafizun kepada para hambanya yang bertakwa. Bentuk penjagaan Allah itu bisa jadi diturunkannya beribu-ribu ya kan, banyak sekali malaikat-malaikat ya yang di sekitar kita, banyak sekali manusia-manusia di sekitar kita yang Allah tugaskan, yang kadang-kadang manusia yang ditugaskan itu juga mungkin nggak sadar gitu ya, tapi dia ditugaskan untuk ditugaskan itu apa sih namanya ya, digerakkan ya, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tujuannya untuk menjaga kita dari apa, sahabat semuanya? Menjaga kita dari satu, sulit berbuat dosa, dua, mudah berbuat amal kebaikan. Betul nggak, sahabat? Coba lihat lagi sekeliling kita ya. Kita sering bahas sih mengenai hal ini. Banyak sekali kejadian-kejadian sahabat kita ya. Banyak sekali sahabat kejadian-kejadian Allah menggerakkan alam, Allah menggerakkan orang menuju kepada kita untuk bagian dari penjagaan tersebut. Allah menginginkan kita untuk mengambil rute sodakoh misalkan pada detik ini gitu kan. Dan Allah jalankan tuh orang datang ke kita minta bantuan. Ada yang seperti itu. Ya. Atau kita yang berjalan bahkan menuju dirinya gitu, kita sedang berbelok ke kemana, sedang berjalan kaki, kita mengarah kepada gang mana, tiba-tiba ada yang duduk di sana gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Itu kan sebuah peristiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu jangan-jangan bentuk kemudahan dari hafizun dari Allah, dari hafiznya Allah, dari penjagaannya Allah kepada kita, supaya kita terjaga amal kita, amal soleh kita. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah memberikan sodakoh? Apakah memberikan salam dan seterusnya? Ya. Dan ingat juga nih, ada juga peristiwa yang lain gitu kan. Ada seseorang yang ingin punya janji misalnya ya. Ini contoh saja nih sahabat semuanya ya. Dia janji untuk berkongsi dengan seseorang ya. Dia janji berkongsi dengan seseorang dan dia berjanji dalam perdagangan itu, dalam ikhtiar tersebut ada ujroh yang baik dan mungkin ada bagian yang kurang baik yang sudah disiapkan supaya jadi lancar gitu ya bisnis tersebut. Udah diniatkan nih ya, nanti saya akan ketemu dengan dia dan saya akan tawarkan demikian. Ya. Nanti saya akan sampaikan bahwa kalau sudah mencapai volume sekian, maka dia akan mendapat sekian dan seterusnya supaya lancar gitu. Saya kira bukan cerita yang ini ya, bukan cerita yang sulit ya, seperti begini nih sering sekali terjadi dan zaman sekarang saya tuh bahkan dikatakan begini sahabat semuanya ya, oleh beberapa orang gitu ya. Pak Julio kalau nggak seperti itu nggak bisa gitu. Pak Julio itu udah menjadi sebuah keharusan, udah lumrah. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa jalan dan memang nggak bisa selamat. Waduh, saya bilang ini selamat versi yang mana ini gitu kan. Jadi tetap saja saya bersikeras bahwa saya memilih jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan tidak gitu. Saya nggak mau gitu yang seperti itu. Kecuali memang kita berada dalam perjanjian di mana banyak orang, ada saksi yang melihat, tahu bahwa kondisi ini demikian dan kondisi itu demikian, kompensasi ini demikian dan begitu demikian, tapi semuanya resmi ada di situ. Itu saya mau. Satu. Yang kedua, kalau hadiah saya siap. Kalau misalkan bentuknya hadiah itu tidak diperjanjikan, hadiah itu tidak nilainya tidak diperjanjikan, diberikan apa tidak juga tidak diperjanjikan, dan hanya diberikan pada saat selesai semuanya dalam situasi sudah aman. Ya, sudah kelar semuanya dan itu bentuknya hadiah. Dan itu boleh. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri menerima hadiah. Tidak pernah diperjanjikan, ya. Nah, tetapi kalau yang sudah mainan dari bagian dari kesepakatan di awal, itu tanpa perjanjian, sembunyi-sembunyi, nah itu yang tidak boleh. Nah, misalkan seseorang sudah berniat melakukan hal tersebut ya, dan dalam pertemuannya ini nanti akan dilakukan. Nah, tiba-tiba karena ini bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, orang tersebut akhirnya gagal bertemu. Ya, entah dari pihak sananya yang gagal atau dia yang gagal, mungkin bannya kempes, mungkin terjadi macet, mungkin terjadi hujan deras dan seterusnya.
pokoknya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa-peristiwa, atau ada orang yang didatangkan lagi mengajak sesuatu yang lain yang lebih penting dan seterusnya. Bisa jadi orang-orang yang dijaga oleh Allah ini terlupa, ya, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang seharusnya takwa, mereka ini seharusnya orang-orang yang menjaga hatinya biasanya, tetapi karena sesuatu kebutuhan, bukan kebutuhannya, karena suatu keterpaksaan dia harus lakukan. Ya, banyak kok kejadian seperti itu, sahabat semuanya. Kita mencoba untuk tetap berada di jalur yang benar, ya, tetapi kemudian Allah, situasi menunjukkan bahwa kalau tidak dijalankan maka bahaya gitu, seperti itu ya. Nah, akhirnya dijalankan. Tetapi lihat bentuknya Allah dalam penjagaan, ya, sebagai hafizon terbaik gitu ya. Itu digagalkan. Pertemuannya digagalkan atau tidak dilancarkan dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini, sahabat semuanya. Ada keinginan misalkan mau berbohong, ya, kemudian tiba-tiba kita tersandung, misalnya kayak gitu ya. Kita mau berbohong, kemudian kita tersandung gitu kan, atau kita terantuk gitu, kepala kita terjedot gitu, seperti itu. Nah, hal tersebut itu sebenarnya adalah yang harus kita peka, bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sahabat semuanya. Itu adalah beberapa contoh bagaimana tegak atau teguhnya kedudukan kita apabila kita mau mulai bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua kompensasi-kompensasi tadi, apakah yang bentuknya fisik, kekayaan, kejayaan, yang bentuknya kesehatan, yang bentuknya kepekaan, yang bentuknya pemahaman ilmu, yang bentuknya penjagaan Allah Subhanahu wa taala, hal itu semua cuma satu syaratnya ternyata, yaitu di depan tadi, intan surullah, ya, yaitu bantu agama Allah. Bantu agama Allah, sahabat. Ya. Nah, di dalam awal Ramadan sudah disampaikan bahwa carilah bentuk-bentuk untuk intan surullah, untuk membantu agama Allah. Silakan. Tadi saya sempat diskusi, sempat ngobrol sedikit dengan Bu Nurita. Ya, ternyata Bu Nurita alhamdulillah punya jaringan yang network yang sangat aktif dan sangat dekat, sangat korip ya. Kekerabatannya sangat dekat gitu, pada datang semua silaturahim sampai hari ini masih terus berjalan. Langsung saya sampaikan itulah modal yang sebenarnya gitu. Kalau mau menjalankan intan surullah. Seringkali kita mau sahabat mau kerja sama orang, mau kerja kantor nih ya, mau kerja kantor nih kita sama orang nih, mau kerja kantoran, mau kerja ke organisasi, mau kerja ke yayasan aja kita butuh modal. Tahu nggak modalnya pertama apa? Baju, ya kan, baju aja kita butuh punya baju yang bagus. Nggak mungkin dong kita kerja ke kantor orang pakai baju tidur atau kaos, nggak bisa, harus pakai baju yang rapi gitu kan. Enggak lah pakai sendal jepit, nggak mungkin, harus modal pakai sepatu. Ya, kemudian belum lagi modal harus punya ongkos, harus berangkat ke tempat tersebut. Belum lagi modal yang namanya waktu dan seterusnya. Nah, jangan-jangan jadi untuk bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita perlu modal, sahabat semuanya, ya. Dan seringkali Allah sebenarnya sudah menyiapkan paketnya gitu loh. Cuma tinggal kita mau nggak gunakan itu buat modal. Ya, saya melihat apa yang ada di kisah dari Bu Nurita tadi bisa jadi terjadi di kita semua juga. Itu modal tuh, udah ada lingkungan yang dekat seperti itu, ya, ekosistem yang seperti itu sudah terjadi. Dipilah-pilah, kemudian lakukanlah mulai tugasnya, ya, lakukanlah mulai kerjanya. Bagaimana caranya supaya pemahaman-pemahaman terhadap Quran yang sudah kita dapatkan, ya, itu bisa mereka dapatkan juga. Ya, sebaiknya kalau selamat itu Allah nggak pernah suka kalau kita selamat sendirian. Ya, sebaiknya selamatkan banyak orang juga. Ya, jadi menjadi manfaat lah kepada banyak orang. Itu modal luar biasa. Jadi silakan mulai dikelola. Istri saya juga demikian. Saya sempat cerita kepada istri saya juga. Coba apa yang bisa kita dilakukan untuk mulai bekerja, gitu ya. Untuk mulai bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kelompok kecil pun tidak apa-apa. Ya, kita nih punya kelompok yang terus-menerus orangnya ini aja nih ya. Yo, Bu Nurita, Mas Adi, ya, Mas Agus, nanti Mbak Neni tadi sudah masuk tapi kemudian nggak bisa masuk lagi. Yang lainnya mana nih yang lainnya? Nggak masalah sih ya, mau yang datang yang kecil, yang datangnya seorang dua orang. Yang penting kerjanya. Karena Allah sekali lagi tidak pernah melihat hasilnya. Allah tidak pernah meminta kita hasilnya, tapi bagaimana kita bekerjanya. Silakan bentuk kelompok-kelompoknya. Istri saya juga saya himbau demikian ya, sudah mulai ada kelompok yang bisa dibentuk. Nanti ya kita akan kita supply dengan ilmu pengetahuannya gitu kan, apakah dari saya ataukah dari guru yang lain gitu ya, insya Allah.
Nah, supaya kita mulai mengambil peran gitu. Itu kalau kita bisa lakukan demikian. Kalau kita belum bisa lakukan demikian, apalagi modal kita. Ya, modal kita adalah badan kita ini sendiri ya, tubuh kita ini. Coba akhlak kita itu adalah modal kita. Kalau belum bisa mengambil peran untuk membuat kelompok-kelompok, ya, cobalah dengan bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk memperbaiki apa-apa yang selama ini masih perlu dipoles dari ketaatannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cobalah mulai dipoles yang masih punya tanggungan terhadap pihak ketiga, ya, berupa apa, misalkan masih berupa, ya coba cari cara ya, karena bagian dari kita berjihad untuk bisa mencari cara untuk kita terlepas dari tanggungan atau hutang tersebut, ya, itu yang akan Allah nilai, itu punya nilainya besar sekali, ya. Tapi nggak selesai-selesai hutangnya gitu kan, masih banyak gitu ya. Bukan itu yang diminta sama Allah. Ya, yang Allah minta itu adalah bagaimana sebesar apa jihad kita, kesungguh-sungguhan kita. Setiap orang itu dipaskan, tugasnya itu sudah dipaskan. Sementara ini ada orang yang tugasnya adalah ayo mulai mengajar. Sementara ini ada orang yang tugasnya dipaskan oleh Allah, ayo berubah akhlaknya. Ada seseorang yang saat ini ditugaskan oleh Allah, ayo mulai kikis hutangnya. Ada seseorang yang saat ini ditugaskan, ayo mulai perbaiki kesehatannya, dan seterusnya, sahabat semuanya. Setiap orang tuh punya tugasnya. Ya. Jadi jangan terlena. Nah, silahkan cari bentuk untuk mulai bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti gajinya dapat loh. Ya, insya Allah gajinya dapat. Dan itu kalau udah dapat gajinya, masya Allah, luar biasa mahal, luar biasa mahal itu gaji. Kalau kita tahu manfaat yang kita dapatkan dari gaji tersebut, ya, masya Allah. Ya, silakan dijalankan. Jangan sampai terlambat, jangan sampai menunda-nunda. Baik, masih ada waktunya. Sekarang saya masuk kepada ayat utama saja pada hari ini. Saya ingin terkait dengan tadi ya, membantu agama Allah. Kemudian kita berjihad untuk kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satunya adalah saya ingin masuk ke dalam surat Al-Baqarah ayat 195, di mana di dalam surat ini tuh ditegaskan bahwa penting sekali kita itu benar-benar untuk menjaga diri, gitu. Ya, saya bukakan ya di sini ya suratnya. Sahabat semuanya, pantas nggak kelihatan, saya nggak pakai kacamata. Oke. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 195 ya, surat kedua ayat 195. Baik, sahabat semua ya, kita baca ya, sama-sama kita baca. Ini saya tampilkan di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ya. Berhenti dulu di situ, sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'anfiku fi sabilillah, ya kan? Belanjakanlah dari fi sabilillah, kepada jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Belanjakanlah pada jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 195. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dihimbau, tidak disarankan, tetapi diinstruksikan. Anfiku, belanjakan. Dari apa? Fi sabilillah, ya, dari hartamu pada jalan Allah, ya, pada jalan Allah. Dan yang kedua nih, sahabat semuanya ya, kalau tadi adalah perintah langsung ya, langsung direct. Maka artinya apa? Kalau kita membelanjakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat pahalanya. Karena perintahnya begitu. Kalau kita tidak membelanjakannya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat dosanya, sahabat semua. Ya. Nah, kalimat keduanya adalah wala tulku bi aidikum ila tahlukat. Ini dia nih sahabat. Ya. Wala tulku, dan jangan kamu
tulku jatuhkan dirimu ya biaidikum dari dirimu semuanya ila kepada siapa? Tahlukat, kepada kebinasaan. Jadi nggak boleh kita mencelakai diri, mencelakakan atau mencelakai, menzalimi diri sendiri itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala, nggak boleh kata Allah, ya. Sementara yang tadi adalah wa anfiku, ya kan? Jalankan, belanjakan. Jadi kalimat pertama dari surat ini, dari ayat ini adalah kata perintah untuk melakukan, wa anfiku fisabilillah, belanjalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan. Kalau lakukan dapat pahala, kalau tidak lakukan maka tidak pahala atau bahkan berdosa. Ya. Tapi kalimat keduanya diputar, wala tulku, dan jangan kamu jatuhkan bi aidikum, dirimu sendiri ila tahlukat, kepada kebinasaan. Jadi nggak boleh. Ya, artinya apa? Kalau kita lakukan jadi berdosa. Karena wala kata Allah, jangan. Jadi kalau kita lakukan jadi berdosa. Kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam binasa, itu jadi berdosa. Kalau kita hindari, jadi pahala, sahabat semuanya. Ya. Nah, kita teruskan dulu suratnya, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Wa ahsinu inallahi yuhibbul muhsinin. Ya kan? Wa ahsinu, jangan berbuat baiklah. Inallah, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, hibbul ya, habbah ya, sangat mencintai, Allah menyukai siapa? Para muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Oke, yang kalimat terakhir nggak terlalu sulit untuk kita cerna ya, bahwa berbuat baiklah, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tentu saja ya, maka berbuat baiklah menjadi sebuah perintah kemudian ya, perintah lagi. Tetapi saya ingin coba kita membahas kepada kaitan kita membantu agama Allah ya, untuk mendapatkan gaji tadi ya. Maka ini nih, dua ini nih ya. Belanjakan apa yang ada di diri kita, belanjakan ya. Shopping. Shopping ya, apa yang ada di diri kita, modal yang kita punya nih. Apa modal kita? Modal belanja kita apa? Macam-macam nih sahabat semua. Apa wa anfiku ini apa saja nih? Ya, belanjakannya apa saja modal kita? Macam-macam sahabat. Ada yang bentuknya duit, ada yang bentuknya waktu, ada yang bentuknya keahlian, ada yang bentuknya macam-macam sahabat. Ya, sahabat tuh modal loh, ya, yang kita punya. Ada yang bentuknya ekosistem, ada yang bentuknya komunitas, ada yang bentuknya keluarga, anak. Mari kita belanja, mari kita shopping, ya, mari kita shopping. Maksudnya apa? Gunakan itu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ditukar. Waktunya aku ini ditukar untuk jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Keahliannya aku ini ditukar untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Aku punya anak, aku punya istri, aku punya suami, gitu kan, ditukar maksudnya bukan ditukar guling, tapi maksudnya gunakan untuk sarana kepada fisabilillah. Ya. Jadikan mereka menjadi target-target dakwah, target-target kita menunjukkan akhlak yang karim. Ya. Banyak sekali, ya, terutama di sini adalah harta kita, karena terjemahan dasarnya adalah wa anfiku, adalah belanjakanlah hartamu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah disampaikan setiap bulan. Saya ingatkan sekali lagi ya, disampaikan setiap bulan, sebaiknya bersihkan harta kita dari kotoran. Harta yang kita dapat itu kotor. Sahabat semua. Zakatnya 2,5% dikeluarkan, minimal. Ya, minimal. Keluarkan. Supaya yang 2,5% minimal tadi sebagai zakat, nanti selebihnya kalau mau ditambahkan menjadi infak, sahabat semuanya. Itulah harta kita yang sebenarnya. Karena kita berkeluarkan itu berdasarkan fisabilillah. Dan keluarkan kepada yang tepat. Supaya menjadi fisabilillah betulan, maka keluarkan kepada salurannya yang tepat. Di mana salurannya ini adalah menggunakan harta-harta tersebut yang dikumpulkan, zakat-zakat tersebut dikumpulkan untuk membina umat, menjadi para takwa-takwa yang lain. Kan tadi di depan disampaikan, sebaik-baiknya orang takwa itu yang mampu untuk mendidik atau membina orang-orang lain menjadi takwa. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bisa menciptakan pemimpin lainnya. Kira-kira gitu, sahabat. Kalau kita belum bisa mampu nih secara langsung membina seseorang untuk menjadi takwa, belum dimampukan, lidahnya masih keluh, hatinya masih khawatir, salah atau tidak saya sampaikan, serahkan kepada mereka-mereka yang sudah terbiasa dan memang pekerjaannya demikian. Nah, mereka-mereka yang sudah terbiasa dan pekerjaan demikian, ini butuh perangkat, sahabat semuanya. Ya, salah satunya diambil para dai-dai ini, ya, bagian dari mereka-mereka yang mendapatkan hak untuk bisa mendapatkan
pembinaan dari zakat, sahabat semuanya. Ya, jadi zakat kita itu kayak sekarang nih, sahabat, kalau berita-berita sekarang ini lagi banyak pajak nih, lagi dikejar nih ya. Semua orang yang wajib pajak gitu ya dikejar, kemudian yang salah tulis dapat surat itu seru perbaikan, namanya apa sih namanya tuh? Lapor dirinya namanya lupa saya, disuruh disuruh pengakuan apa gitu saya lupa. Gitu tuh sahabat. Itu aja masalah urusan pajak urusan dunia sahabat. Ini urusannya sama Allah loh sahabat. Ya kan, harta kita yang sebenarnya kalau kita membayar, mohon maaf ya, bukan membanding-bandingkan karena memang tidak bisa dibandingkan. Ya, tapi kalau kita membayar zakat sahabat, itulah kekayaan kita yang sebenarnya. Yang kita bayarkan itulah kekayaan kita yang sebenarnya. Yang kedua, apa yang tersisa di kantong kita, di rekening kita, yang tersisa itulah yang bersih, yang nikmat rasanya, yang membuat kita makin peka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mau peka, supaya peka kan disuruh belajar. Kalau belajar makanannya tidak benar, maka nggak masuk ilmunya, sahabat semuanya. Udah benar nih bukunya, kitabnya sudah benar, Al-Qur'annya sudah ada di sana gitu kan. Kemudian kita belajar. Tetapi hati-hati sahabat, kita makannya juga salah, yang kita asup ke badan kita ini tidak benar, maka itu bisa menjadi penghalang loh sahabat semuanya. Bisa menjadi penghalang. Makanya bagian dari kita membayar zakat itu adalah untuk membersihkan apa yang akan kita makan, sahabat semuanya. Apa yang akan dimakan oleh pasangan kita. Apa yang akan dimakan oleh anak kita. Mau kasih makan anaknya dengan harta yang kotor, nauzubillah min zalik. Jangan. Ya nanti aneh-aneh jadinya. Nauzubillah. Ya. Percaya karena hal ini bukan cerita lama gitu ya, bukan cerita baru gitu ya. Jadi mari kita bersihkan dulu harta kita. Berapa yang kita dapat, bersihkan dulu. Mau gunakan harta kita untuk belanja, enak. Mau gunakan harta kita untuk membayar hutang, enak sahabat semuanya. Orang yang berpiutang kepada kita ya, bukannya satu hal yang jarang orang itu keras hatinya. Ya. Dan bisa melunakkan keras hatinya seseorang itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang kalau kita kasih dengan membayar kepada mereka harta yang masih belum bersih sahabat semuanya. Ya mungkin hatinya akan tetap keras. Tapi kalau kita membayarnya dengan harta yang bersih, dengan doa, tidak satu hal yang mustahil loh hatinya menjadi lunak. Lalu dia akan melihat kepada surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 190 ya? Lupa saya. Dia melihat ya bahwa dia ternyata bisa menukar kesempatan ini, yang piutang ini menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi sodakoh, untuk bisa menjadi amal. Akhirnya dia tukar. Kenapa tidak demikian? Dan itu sangat bisa. Kalau Allah sudah menggerakkan hatinya, maka bisa saja terjadi. Allah tinggal bilang kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erna, apa kabar? Taqabbalallahu minna wa minka. Maaf lahir batin. Kita lanjutkan ya, Mbak Erna. Alhamdulillah ya, Pak Julio. Alhamdulillah baik. Maaf telat dari luar. Iya, nggak apa-apa. Ini alhamdulillah juga saya rekam supaya bisa diikuti lagi dari awal, insya Allah. Kembali ya, kita masuk ke saya lanjutkan ya Mbak Erna ya, silakan menyimak. Ya, silakan Pak Julio. Belanjakan harta kita di jalan Allah supaya bersih. Kita tidak pernah tahu efek bersihnya harta kita, sahabat semuanya. Ya, masalahnya adalah jangan-jangan kita nggak pernah mau tahu. Bersihkan aja dulu. Nanti lihat bagaimana caranya Allah bekerja. Ya, bersihkan dulu. Ya, silakan serahkan hartanya ya kepada untuk menjadi bagian dari dakwah kepada saluran-saluran yang tepat, bentuknya zakat setiap bulan, bukan setiap bulan lagi, setiap mendapatkan pendapatan, setiap ada pendapatan potong aja dulu sahabat ya. Saya juga menjadikan sebuah kebiasaan di rumah gitu ya, jadi baik apakah saya, apakah istri, apakah anak, siapapun, begitu ada pendapatan masuk gitu kan, berapapun dia masuk langsung 2,5%-nya potong saja. Walaupun belum akhir bulan, walaupun masih di awal bulan, walaupun di kapan saja gitu. Bersihkan dulu. Enak kok nanti sisanya dimakan. Ya, insya Allah. Sahabat semuanya. Jadi itu perintah dari Allah. Yang kedua adalah, perintah dari Allah itu adalah itu tadi ya, hindari dari apa? Hindari dari apa namanya ini kok saya
Hindari dari kebinasaan diri sendiri. Jangan membinasakan diri sendiri. Nah, sahabat semuanya, kalau kita menghindari membinasakan diri sendiri, maka kita mendapatkan pahala karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghindari membinasakan diri sendiri, maka insya Allah Allah mencintai kita. Karena apa? Karena kita ikut nurut manut. Nah, kalau Allah sudah ridho dengan kita, sudah cinta dengan kita, maka bentuk implementasi dari rasa cinta Allah Subhanahu wa taala itu bisa macam-macam, sahabat semuanya. Bentuknya bisa bantuan, bentuknya bisa kemudahan, bentuknya bisa hati kita makin terbuka, atau makin ringan. Kesulitan diangkat itu kan gampang sekali. Allah Maha Kaya, sahabat. Kesulitan kita itu Maha Kaya, Allah Maha Kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, sahabat semuanya, Allah itu. Nah, masalahnya pantas nggak kita dimudahkan? Sementara kita sibuk dengan membinasakan diri sendiri. Allah sudah bilang, jangan binasakan diri sendiri, ya. Kalau kita ikut, bisa jadi saluran dari pertolongan Allah itu dari situ loh. Pertama, saluran pertolongan dari Allah adalah membelanjakan harta kita atau modal-modal yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saluran kedua dari pertolongan Allah bisa jadi kita tidak membinasakan diri sendiri, kita ikuti perintahnya. Apa sih yang namanya membinasakan diri sendiri, sahabat? Banyak sekali sekarang implementasi dari membinasakan diri sendiri. Contoh nih yang sekarang terjadi nih, pandemi nih, sahabat. Pandemi, betapa banyaknya dalam peristiwa pandemi, mohon maaf ya, saya harus sampaikan apa adanya, betapa banyaknya peristiwa pandemi, katanya pandemi ini ada apa tidak gitu. Ada yang bilang tidak ada yang bilang ada yang tidak percaya, dan seterusnya. Ada yang bilang saya percaya pandemi itu hanya 3 bulan, karena memang demikian riwayat dari Rasulullah SAW, pandemi itu biasanya 3 bulan kalau yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang lebih dari 3 bulan ini buatan manusia. Katanya begitu, gitu kan? Buatan manusia. Nah, lepas dari apakah pandemi itu ada atau tidak, apakah lepas dari pandemi itu buatan manusia karena ilmu dannya untuk macam-macam, ada yang bilang namanya senjata biologi lah dan seterusnya, macam-macam lah tersiar kabar itu, sahabat semuanya. Lepas dari itu kita diminta untuk memakai masker. Saya memilih secara sederhana untuk tidak terlalu pusing mengenai apakah pandemi ini ada atau tidak, gitu kan? Apakah ini buatan manusia, apakah memang turun dari Allah dan seterusnya. Yang jelas ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Ya. Saya memilih tidak terlalu pusing terhadap hal itu, tapi saya memilih kepada kalau memang disuruh pakai masker, pakai aja masker, apa susahnya? Karena bagian dari kita menggunakan tersebut adalah bagian dari kita menjalankan ayat ini. Jangan kita menjatuhkan diri kepada kebinasaan, menjaga diri. Ya. Sebagian dari guru-guru kita menyampaikan, yang maksud menjaga diri itu adalah satu, ya kan, untuk menjaga jasmani kita. Ya, jaga diri itu dengan satu, jasmani itu menjadi sehat, ya, jaga kesehatannya. Jadi dulu betapa seringnya saya membinasakan diri sendiri kalau ngelihat dari perawakan, ngelihat dari perawakannya yang nggak pernah terkontrol cara asupannya. Nah, itu bagian dari membinasakan diri, sahabat semua. Ya. Itu akhirnya ya tahu sendiri gitu kan, ngaco-ngacoan gitu kesehatannya ya. Nah, ini bagian dari kita zolim kepada diri sendiri. Nggak boleh. Ternyata kalau kita mampu menahan diri, itu bagian dari kita berpotensi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena satu hal yang kita tidak pikirkan korelasi, ternyata terkorelasi dengan sangat erat. Jangan-jangan selama ini kesulitan hidup kita bisa jadi karena kita nggak kendalikan makan kita. Bisa jadi loh, sahabat semua. Secara nggak langsung, mungkin karena kita tidak mampu mengendalikan nafsu syahwat makan kita misalnya, ya. Padahal nggak ada hubungannya tuh ya, kalau dipikir secara logis. Kemudian kehidupan kita banyak tantangan, orang selalu menyerang, orang selalu bergosip terhadap kita, orang selalu memfitnah kita dan seterusnya, ya. Padahal di sisi lain kita kayaknya nggak ngelakuin apa-apa kok gitu. Tapi ada satu hal, kita kalau makan memang kelewatan, misalnya gitu, sahabat semuanya ya. Allah nggak ridho dengan hal tersebut misalnya. Ya, maka bisa jadi bentuk ujian dari Allah itu ya disalurkan dalam bentuk yang macam-macam. Saya tidak lepas dari ujian, sahabat semuanya. Saya dan keluarga masih punya ujian, dan saya sering ingatkan itu kepada diri saya sendiri. Ini ujian, ini jelas di mata kita tuh semakin peka, di hati kita semakin peka. Ini memang ujian.
Sumbernya dari mana? Kenapa sih Allah tetap menguji kita begini gitu kan? Jangan-jangan masih ada bagian dari kebiasaan, dari watak, dari apa-apa yang selalu kita lakukan, ya, bagian dari yang namanya membinasakan diri sendiri. Jangan-jangan saya ini masih zolim terhadap diri sendiri, makanya ujian itu belum diangkat. Jadi terus kita introspeksi, cari terus apa ya? Kalau memang ternyata dicurigai sesuatu, maka perbaiki. Ya. Kedua, membinasakan dari diri sendiri, guru kami juga menyampaikan adalah akal, ya, akal. Sahabat, di hati, di dada masing-masing kita itu ada akal, sahabat semua, ya, di dadanya masing-masing, dipegang dadanya, ya, dakduk itu yang berbunyi dakduk itu namanya jantung, sahabat semua, ya, namanya jantung. Tapi lebih dari itu ada di situ yang disebut namanya akal. Akal ini, saya sudah sampaikan ini kalau tidak salah di ujung Ramadan, ya. Akal kita ini fitrah, sahabat semuanya. Ya, akal kita ini fitrah, dia itu maunya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maunya tuh di-charge ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan akal, sahabat semuanya, yang begitu indah, yang begitu suci, yang begitu bersih ya sahabat semuanya, makhluk Allah yang lain aja saya umpamakan tuh kucing di belakang, sahabat. Kucing saya yang di belakang tuh. Saya kira di sini juga banyak yang punya kucing. Yang sudah kenal dengan kita kucingnya tersebut. Melihat saya saja, dia mau lapar, mau nggak lapar, masih matanya kriap-kriap, sahabat, masih ngantuk gitu, matanya masih merem, ngeongnya kerasnya minta ampun, karena minta dibelai, minta digini-gini, minta diajak main. Buktinya apa minta diajak main? Waktu saya kasih makan, dia diem aja nggak mau makan, tapi begitu diajak main, wah luar biasa lincahnya, dan itu habis itu makan. Artinya apa? Dia itu pengen terkoneksi dengan kita, sahabat semuanya. Rindu dia dengan kita. Itu saja sudah memberikan pembelajaran loh sebenarnya kepada kita, sahabat semuanya. Nah, sekarang ada satu benda yang mana kita dilahirkan untuk itu dan kita dimatikan untuk itu, yang namanya akal. Yang mana akal ini yang sudah diberikan oleh Allah dan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku ini adalah fitrah, aku ini adalah hambamu. Dia itu pengen terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akal kita ini, sahabat semuanya. Ya. Fitrah dia. Mau kita bandel, mau kita menjadi orang yang seperti apa, dia itu akan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, terjadilah yang namanya tadi itu wiswas, kegelisahan, kesedihan, kemarahan, nggak tenang hidupnya. Itu karena akalnya itu berontak gitu. Akal tuh nggak mau, dia nggak mau seperti itu. Aku tuh maunya sama Allah. Aku tuh maunya di jalan fisabilillah, kata akal. Ya, maka kasih makan, maka kasih koneksi, maka charge-lah akal kita selalu berjumpa dengan fisabilillah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Caranya adalah dengan Quran, sahabat. Ya, jadi kalau jasmani tadi caranya adalah dengan ya kita menjaga jasmani, ya, menjaga jasmani, pakai masker, menjaga cara makan, tata hidup dan seterusnya, ya. Lebih mudah terlihat lah. Tapi akal nih kalau sakit nggak kelihatan, tapi kelihatannya tuh nanti akhlaknya, sahabat. Kasihan akal kita, seringkali kita aniaya. Bagian dari membinasakan diri sendiri adalah yang kita binasakan akal kita. Quran suplemen, Quran obatnya, Quran makanan akal. Ya, kasihan. Kita punya peliharaan saja kalau nggak dikasih makan udah minta ampun, kasihan. Ya ini sekarang diri kita sendiri loh, di dalam di sini nempel di sini sampai wafat kita nanti. Kasih makan, ya, kasih pelihara, dielus-elus lah caranya, ya, caranya dengan ayat-ayat Quran, hidupkan, ya sahabat semua. Akal, baik. Yang berikutnya apalagi yang membinasakan diri kita, sahabat semuanya, ya. Ini dia, rohani, ruh kita, ya, rohani. Setelah akal, ya, itu modal yang dari Allah siapkan. Kemudian ruh kita nih yang nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal itu kan alat, sahabat semuanya. Ya, akal itu kan media. Apa sih? Antena ya, antena, signal, wifi, router, wifi. Nah, akal itu adalah seperti itu. Nah, yang berikutnya yang seringkali kita membinasakannya adalah itu ruh kita, ruh kita nih yang bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Badan kita sih wallahu alam ya kembali apa tidak, tapi kata beberapa firman Allah menyampaikan bahwa nanti pada saat kita dibangkitkan, walaupun sudah tulang belulang, walaupun sudah menjadi serbuk gitu ya, sahabat semuanya, walaupun sudah menjadi apapun, menjadi tanah gitu ya, maka dengan
kuasa Allah tuh bisa disatukan kembali ya. Jadi walau alam yang mengenai badan kita, tapi yang jelas ruh kita kembali. Ya, dan ruh dalam hadis Rasulullah SAW juga disampaikan kalau bicara mengenai ruh maka itu adalah pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak, yang diketahui oleh hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jelas dikasih tahu bahwa kita ajmain semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ruh kita ini. Nah, ini yang sering kita binasakan juga, ruh kita. Bagaimana caranya supaya tidak binasa ruh kita? Lakukan adalah ibadah, sahabat semuanya, ya, ibadah. Ya, jadi kalau kita lihat di situ tadi, membinasakan diri itu masih terkait dengan diri kita sendiri, jasmani, kemudian akal kita, dan rohani kita. Ya, ibadah, sahabat. Dan seringkali kalau kita menjaga rohani kita, ibadah kita, maka jasmaninya juga terjaga kok. Ya, melakukan kegiatan sholat, ya, melakukan ibadah-ibadah yang lain, sunnahnya, ya, melakukan ibadah yang lain, ya, kebiasaan-kebiasaan yang lain itu terjaga. Kita mengambil air wudhu, selalu membersihkan diri, dan seterusnya. Sahabat semuanya. Ya, jadi itu. Kalau kita lakukan itu, maka kita nanti insya Allah tergolong menjadi wala tulku bi aidikum ilat tahlukat. Ya. Jadi menjadi jangan kamu menjatuhkan dirimu dengan kebinasaan, kepada kebinasaan. Gitu ya sahabat semuanya ya. Jadi itu inti pesan pada hari ini. Supaya sama-sama menjadi referensi, kembali lagi, jadi kesimpulannya adalah, sebentar sahabat, ada satu hal lagi yang pengen saya sampaikan. Sebentar, ini kok halamannya menghilang, sebentar sahabat semuanya. Oh, Allah, ini hilang mana nih? Oke. Ya, nanti. Oh, ini dia. Sebentar, sahabat. Ya. Oke. Baik, sahabat semuanya. Jadi itu tadi ya, Al-Baqarah ayat 195 menjadi pesan inti pada pagi menjelang siang ini. Ya, hati-hati sahabat semuanya ya, untuk kita selalu peka terhadap membelanjakan modal-modal yang Allah sudah berikan kepada kita, baik harta, jiwa, maupun waktu dan seterusnya, kayak komunitas kita, belanjakanlah itu fisabilillah. Gunakan itu untuk fisabilillah, ya. Maka kita insya Allah tergolong menjadi lain syakartum la azidanakum, ya. Maaf, menjadi intan surullah yang surkum, ya, membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kita. Ya, dan jangan membinasakan diri kita, membinasakan jasmani kita, akal kita, dan ruhani kita. Jasmani kita dengan menjadi sehat, akal kita jangan dibinasakan, yaitu dengan cara kita berquran terus-menerus, dan ruhani kita jangan dibinasakan, yaitu dengan ibadah. Ya, kalau kita lakukan itu, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa jadi yakin sekali itu adalah bagian dari pertolongan-pertolongan Allah yang akan datang. Banyak tuh sahabat semuanya dengan dalih agama, ya, dengan dalih bahkan membawa-bawa tauhid gitu ya, bahwa akhirnya tidak menjalankan hal ini. Contoh, betapa banyaknya saya juga mengenal orang-orang gitu yang sengaja tidak menggunakan masker karena ya, disampaikan adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin Allah tetap akan membantu. Saya tidak pakai masker, gitu ya. Allah yang maha melindungi, gitu kan. Dilindungi oleh air wudhu. Sahabat semua, pernyataan itu tidak kalau saya mungkin tidak bisa bilang bahwa itu tidak salah, tidak bisa saya katakan demikian, tapi tidak terlalu tepat. Ya. Yang Allah minta itu adalah kita berusaha, ya, berikhtiar. Ya, jangan terlena dan jangan menyombongkan diri dengan hal-hal tersebut. Jadi hati-hati sahabat semuanya ya, supaya kalau kita tidak menjalankan, takutnya nanti kita dikatakan sebagai orang yang menjatuhkan diri sendiri, menzolimi diri sendiri. Ya. Oke, sahabat semuanya, saya kira itu saja dulu yang bisa disampaikan pada hari ini, 11.15 sekarang. Saya mungkin tutup dulu presentasinya dan silahkan, atau saya buka aja nggak apa-apa. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita simpulkan? Silakan sahabat semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya?
Halo Pak Julio. Ya, silakan Mas Adi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julio, seperti yang tadi Pak Julio katakan, seperti ada panggilan dalam diri untuk bukan hanya kita fokus memperbaiki ketakwaan kita, tapi juga bersama-sama ikut peka terhadap lingkungan, terutama dari kelompok orang-orang yang nggak peduli dengan ibadah. Karena saya banyak sekali teman-teman yang level ibadahnya tuh kayak puasa Ramadan full, puasa Senin Kamis jalan, punya anak yatim, punya apa, tapi nggak mengerjakan sholat gitu loh. Jadi di awal-awal saya memang memilih untuk ya udahlah itu ibadah dia, ngapain saya urusin gitu kan. Ya. Tapi saya berpikir ya Allah ini orang baik, bukan hanya baik kepada saya, tapi juga baik kepada orang lain. Akhirnya lisan ini tergerak gitu kan untuk menyampaikan satu pelajaran bahwa sholat itu tiang gitu. Jadi apapun yang dihisab pertama kali berangkatnya dari ibadah sholat dulu dan lain-lain gitu kan. Saya sudah menata hati, menata lisan dan lain-lain untuk tidak menggunakan bahasa dan intonasi yang melukai gitu kan, yang sekiranya melukai. Dan yang terjadi adalah kelompok-kelompok ini menerima gitu kan, menerima. Tapi besoknya nggak mau main sama saya lagi. Nah, baru ketahuan dari beberapa teman muncullah isu bahwa si Adi keluar dari Alian karena sekarang dia pengen berubah menjadi ustadz dan mencoba menasehati kita. Padahal kita lihat berapa banyak anak yatim dia dibandingkan yang kita punya. Berapa banyak masjid yang dia bangun. Kayaknya nggak ada, musola pun nggak ada. Jadi yang tadinya saya pikir mau menerima masukan, ternyata hanya nerima di muka saja, tapi habis itu menghindar gitu kan. Nah, satu sikap mental yang saya bangun adalah pertama saya nggak membentengi diri dulu untuk tidak melihat itu sebagai sesuatu yang melukai saya gitu kan. Ya udah, yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban gitu. Tapi pas dipikir-pikir lagi, loh kenapa hubungan saya jadi jelek ya gitu. Akhirnya saya mencoba reach out first lagi gitu loh, mencoba untuk membangun silaturahim lagi, tapi mereka kayak nggak mau nerima gitu kan. Sampai akhirnya beberapa perwakilan dari mereka ngomong begini, dibilang sama guru, lo dangkal banget kalau bicara mengenai Islam semuanya harus berpatokan pada Quran, hadis, dan pendapat para ulama gitu kan. Karena ketika dia tanya, datangnya dari mana tuh di apa-apa harus diukur dengan sholat gitu. Ya saya jelaskan perintah tentang sholat yang ada di Quran, yang ada dikuatkan dengan hadis gitu kan, dan lain-lain. Jadi dia bilang, kalau kita alirannya nggak di situ gitu loh. Kalau sampai kamu punya guru, textbooknya masih Quran dan hadis, ya itu dangkal sekali lah kamu punya grup. Kaget sih Pak Julio gitu. Tapi akhirnya saya realize bahwa di luar sana ternyata banyak orang-orang yang soleh gitu kan, dalam artian terlihat sekali jihadnya gitu, tapi tidak memelihara sholat. Itu sih Pak Julio. Itu PR banget buat saya. Padahal ketika kemarin saya mengajak mereka untuk sama-sama memperbaiki ibadah sholat, sebenarnya itu bentuk cara saya untuk membuat saya jadi lebih rajin sholat, lebih khusus sholat, dan mau mengerjakan sholat-sholat sunnah yang selama ini saya suka lalaikan gitu. Jadi sebenarnya saya mengajak mereka sholat, sebenarnya begitu cara efektif saya untuk membuat saya juga jadi terenroll gitu kan. Itu sih Pak Julio. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, sikap apa yang saya harus ambil? Apakah tetap insist membangun pertemanan yang kelihatan sekali mereka udah tolak karena kata mereka beda aliran seperti itu. Itu aja Pak Julio. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya dulu, ya, apakah yakin mereka masih tidak melakukan sholatnya? Atau sekarang sudah sholat? Sangat yakin Pak Julio, karena saya intens sama mereka. Apa artinya mereka kalau sholat atau tidak? Saking intensnya itu saya bisa yang ketemu pagi gitu kan, pulang habis sholat isya gitu kan. Artinya mereka sholat apa enggak Mas Adi? Mereka nggak sholat, tapi mereka mereka puasa Senin Kamis, yang bahkan saya tidak puasa Senin Kamis gitu loh. Pada saat meeting itu saya tidak puasa Senin Kamis, mereka tuh serentak puasa Senin Kamis gitu. Terus mereka yang ngelirik saya ketika, ayo ikut berbuka, dengan nada ngeledek gitu.
Tapi pada saat yang sama hati itu miris. Ya Allah, lu tadi zuhur enggak, asar enggak, gitu kan. Dan saya berdoa, semoga habis buka puasa mereka maghrib. Enggak maghrib, gitu loh. Dan itu enggak sekali dua kali, Pak Julio, gitu. Dan mereka memang orang-orang yang berpendidikan tinggi ya, dalam hal ini S1, S2-nya di luar negeri. Mereka juga dari keluarga yang the have, yang kalau dalam meeting mereka lebih memilih berbahasa Inggris. Pokoknya dalam banyak hal mereka tuh unggul dibanding saya. Tapi satu kelemahan yang mereka miliki adalah itu fatal buat saya, itu tidak melihat sholat sebagai sesuatu yang itu nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu loh. Menjadi aneh kan, puasa Senin Kamis, terus kemarin mereka ajak saya buka puasa untuk puasa yang Syawal yang 6 hari, tapi nggak sholat gitu loh. Oke, paham. Itu sih Pak Julio. Ya, insya Allah Dan mereka nggak 1-2 orang ya Pak Julio. Ya. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Adi, situasinya cukup memberikan ujian ya, dan disinilah sahabat semuanya menjadi bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kalau kita mampu peka hati kita terhadap ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal situasi atau dalam hal peristiwa seperti yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam beberapa referensi baik itu di Quran maupun di hadis, terutama di hadis ya sahabat semuanya, sering sekali kita mendengar istilah bahwa sholat adalah tiangnya agama. Bukan begitu ya, istilah sholat yang agama itu bukan dari hadis, tetapi hadisnya menyampaikan bahwa pada saat kita pada saat kita masuk ke dalam kubur ya, maka yang ditanya pertama sekali adalah sholat. Pertanyaan utama yang ditanya adalah sholat. Dimana kalau jawaban itu baik, maka insya Allah baiklah semua yang lainnya gitu ya, semua tes lainnya, semua assessment lainnya setelahnya. Tapi kalau itu jawabannya salah atau jawabannya tidak baik, maka insya Allah maka yang lainnya juga akan rusak, assessment yang lain akan rusak. Jadi ternyata begitu penting itu porsi sholat itu dari kacamata tauhid. Ya. Di dalam kacamata tauhid, sholat itu bagian dari rukun Islam. Ya, jadi jelas bahwa kalau seseorang yang disebut dengan Islam, taslim, Muslim, berserah diri, itu salah satu yang dilakukan atau salah satu menjadi tandanya adalah dia melakukan sholat. Ya. Rasulullah SAW dalam referensi yang lain menyatakan bahwa bedanya seorang kafir dengan seorang Islam adalah di sholat. Sekali lagi sahabat semuanya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bedanya menjadi tanda seorang itu kafir atau tidak adalah dari sholat. Ya, hal mana cukup menjadi sebuah kesedihan tersendiri ya sahabat semuanya ya, kepada kita ya. Pada kita yang kita mengetahui sahabat-sahabat kita yang lain gitu ya, mereka menjalankan ibadahnya, mereka menjalankan amalnya begitu banyak, begitu hebat, gitu, menggunakan semua pendidikan, semua keahliannya, semua hartanya gitu kan kepada kepentingan agama misalkan, tetapi mereka tidak menjalankan sholat, maka itu bagian dari yang tadi Rasulullah sampaikan. Ya. Bisa jadi nilainya menjadi rusak, ya tidak bernilai, Allah tidak terima. Alih-alih demikian bisa jadi punya cap yang mengerikan, yaitu yang disebut dengan kafir. Kafir itu tidak harus selalu gini sahabat semuanya. Ya kafir itu saya kadang-kadang suka bingung deh dengan orang-orang non-muslim gitu ya, kalau dikatakan kafir marah gitu ya, padahal kafir itu artinya kan dia mendinai, kafir itu kan artinya denial, apa sih denial? Menyangkal, nggak ngikut gitu, nggak mau ikut. Jadi kafir tuh bukan yang nggak beragama, kafir itu contoh nih sahabat semua ya. Ada satu seseorang yang termasuk seorang utama di negeri ini gitu ya, di negeri ini ya. Terus beliau dalam menyampaikan ada satu kesempatan gitu yang dimana masanya pada saat itu adalah masa muslim gitu. Lalu masa muslim ini bereaksi, nggak usah diikutin, nggak usah dengar gitu kan. Dia kan bukan muslim gitu, kira-kira gitu ya, sahabat semua. Karena dikatakan bahwa dia itu kafir gitu.
Ya kan? Jangan diikutin, dia itu kan kafir gitu. Kira-kira gitulah sahabat kata-kata itu ya. Nah, tapi yang bersangkutan bereaksi sangat keras dan semua pendukung yang bersangkutan itu bereaksi sangat keras. Kok beliau dikatakan kafir? Beliau ini membangun masjid loh. Beliau ini membuat sumbangan-sumbangan kepada orang-orang muslim itu banyak sekali loh. Lihat berapa masjid yang dia berikan, yang dia buat. Kok disebut kafir? Nah, Mas Adi dan kawan-kawan semua, sahabat semuanya, dari kisah ini saja sudah tergambar nih, kan? Situasinya mirip gitu kan. Seseorang melakukan suatu tindakan kebaikan-kebaikan, kemudian dicap sebagai kafir karena memang dia tidak melakukan sholat gitu ya, karena memang non muslim apalagi gitu, tapi marah gitu dan dikatakan kok saya disebut kafir, saya ini kan membangun masjid dan seterusnya, nggak mau disebut kafir. Padahal pengertian kafir itu adalah denial, menyangkal. Seorang muslim ya itu kafah, ya, tidak menyangkal. Seorang muslim itu totalitas. Makanya tidak heran Rasulullah SAW sampaikan, ciri khasnya seorang muslim yang dibedakan dengan para kafir itu adalah sholatnya. Kenapa begitu istimewanya sholat tersebut, sahabat semuanya? Pertanyaannya gitu. Kenapa sih kok istimewa dibanding yang lain? Kan saya sudah bikin segala macam tindakan, segala macam amalan gitu ya. Tapi kenapa sholat itu kok jadi utama dan istimewa? Nggak mungkin nggak ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari satu kota ke kota lainnya, kemudian naik ke langit ke-7 tanpa alasan. Nggak mungkin. Tidak pernah ada sesuatu pun yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan, yang Allah lakukan kepada manusia itu menjadi percuma. Tidak ada satu pun. Maha suci Allah dari semua ketidaksempurnaan. Maha suci Allah dari semua ketidaksengajaan. Maha suci Allah dari semua nggak jelas tujuannya. Jelas tujuannya, sahabat semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah kemudian ke Baitul Maqdis kemudian naik ke atas, langsung berjumpa dengan Allah yang bahkan Jibril alaihissalam saja nggak boleh masuk. Jibril alaihissalam cuma mengantar sampai Sidratul Muntaha nih, sampai situ, ya. Saya nggak tahu bentuknya bagaimana, wallahu alam, tidak ada yang tahu bentuknya seperti apa, tapi hanya mengantar sampai pintu gerbang atau sampai anak tangga lah kira-kira. Tapi menuju kepada singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menuju ke Arsy, ya, menuju ke tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana disitulah Allah Subhanahu Wa Taala ada, gitu ya. Itu Rasulullah sendirian, Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian. Jibril tidak diperkenankan masuk, nggak boleh ikut. Berarti kan ini istimewa sekali, sahabat. Berarti kan nggak sembarangan pertemuan itu. Meeting itu kan nggak sembarangan. Pertemuan Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nggak sembarangan. Pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jelas, yaitu pesannya sholat manusia. Sembahlah aku, sholat. Aku ini sesungguhnya Allah, sholatlah, sembahlah aku. Dan begitu banyak di dalam Al-Quran itu kalimat yang disebut namanya apa? Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Berulang-ulang wa aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi nggak sembarangan ini kalimat sholat ini, sahabat semuanya. Sebuah tindakan, sebuah bentuk ibadah yang utama dan yang paling utama, yang langsung diserahkan tugas ini kepada Muhammad SAW yang tanpa melalui Jibril. Sahabat semuanya, Rasulullah SAW menerima semua amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bentuknya adalah ayat-ayat Quran seluruhnya melalui malaikat Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril, semuanya berangsur-angsur tuh, taruh di Lauh Mahfuz, kemudian ada di langit bumi, kemudian diturunkan satu persatu dengan perantaran malaikat Jibril, terus satu persatu sesuai dengan peristiwa. Tapi yang satu ini malaikat Jibril nggak boleh ikut. Andai kata kita mau berpikir sampai ke sana, andai kata kita berani membuat perumpamaan-perumpamaan, kalau kita mengundang seseorang ke ruangan kita, menyampaikan suatu kabar, atau meminta bantuan, atau menyuruh instruksi kepada seseorang, yang mana begitu istimewanya, top secret, tidak boleh orang lain yang megang, hanya dia yang harus melakukan, gitu kan? Maksudnya adalah ini perintahnya, ini kan pasti perintah yang sangat penting, sahabat semuanya.
utusannya yang namanya Jibril alaihissalam saja nggak boleh menyampaikan ini. Allah itu pasti punya tujuan. Ya. Dan nyatanya kalau kita telaah lagi, sholat itulah pembentuk. Kenapa disebut tiangnya agama? Sholat itu kenapa tiangnya din? Karena di dalam sholat itu ada bacaan, di dalam sholat itu ada sikap, di dalam sholat itu ada pendidikan. Yang mana kalau kita menjalankan amalan-amalan lainnya di luar sholat tersebut, berbekal dengan hafalan, bacaan, ilmu, kemudian nilai-nilai di dalam sholat, maka amalan-amalan itu menjadi hidup, sahabat semuanya. Ya, ilmu adalah ibunya amal, kata Rasulullah SAW. Nah, pendidikan ilmunya itu salah satunya adalah di dalam sholat. Tapi masalahnya gini, masalahnya sholat yang mana? Sholat yang khusyuk, sholat yang benar, sholat yang khusyuk, sholat yang kita paham bacaannya, sholat yang kita hidupkan bacaannya. Karena sesungguhnya sholat itu tidak, sekali lagi sahabat semua, tidak mungkin ya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ini di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya sholat itu berat, kecuali untuk orang-orang yang ikhlas. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam salah satu Al-Qur'an, salah satu ayat adalah sesungguhnya salat itu berat. Ayat selanjutnya kecuali kepada mereka-mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Ayat selanjutnya, tadi itu satu ayat ya. Sesungguhnya salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka ayat selanjutnya diterangkan orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang yang paham, dia tahu nih akan berjumpa dengan Tuhan. Lihat rangkaian penjelasan tadi. Sholat yang agama, Rasulullah SAW sampaikan bahwa pembedanya kafir dengan bukan kafir adalah, kafir dengan muslim adalah sholatnya. Lihat peristiwa kejadian diterimanya perintah sholat oleh Rasulullah SAW langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Kaitkan lagi dengan ayat Quran yang terakhir tadi, ya kan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan bahwa sholat itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya, yang namanya kata-kata sholat ini nggak semudah kita lafalkan sholat begitu aja, sahabat. Ternyata itu bentuk suatu tindakan yang sangat-sangat utama, sangat berat, sangat penting, dan induk dari semuanya. Karena ayatnya demikian. Allah juga bilang demikian, sholat itu berat loh. Ya. Jadi ini istimewa sekali. Nah, artinya saya menitik beratkan kepada begitu beratnya, begitu kokohnya yang namanya status dari sholat itu. Sahabat semuanya. Ya. Baik, lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita hanyalah menyampaikan. Banyak sekali dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran, ya tidak seluruhnya ya, tetapi sebagian besar dari surat-surat yang ada di Al-Quran ini, sahabat semuanya, selalu ada diselipkan ayat-ayat yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan bahwa sesungguhnya sampaikan Muhammad, katakanlah bahwa aku hanya menyampaikan. Sesungguhnya Rasulullah SAW tugasnya itu cuma menyampaikan. Mau diikutin baik, tidak diikutin tidak apa-apa. Allah tidak penting untuk mereka yang tidak mengikuti. Ya. Bahkan di sini di dalam surat mana tadi? Oh ini dia, ya. Di surat Az-Zumar dikatakan, Az-Zumar ya, surat ke-39 ayat 19, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Nggak bisa, sahabat semuanya. Nggak bisa. Allah tegaskan di sini bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah salah satu manusia yang utama di bumi ini. Itu aja nggak bisa menyelamatkan manusia yang sudah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang sudah menjadi kafir gitu, maka disuruh, ya kita cuma memang hanya menyampaikan tugas kita. Hasil itu bukan dari kita. Lihat ya di ayat Az-Zumar, di ayat ke-15. Ya. Saya akan baca dari ayat 14 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zumar surat ke-9 ayat 14 dan 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Allah memerintahkan Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada para
kaum Quraisy, katakanlah, hanya Allah yang aku sembah, dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Penuh ketaatan itu salah satu bentuknya adalah sholat. Karena itu perintah, karena itu adalah hukum, karena itu adalah rukun dari Islam. Seorang Islam itu sholat. Lalu ayat 15-nya, Rasulullah SAW disuruh menyampaikan begini. Ayat 15-nya, maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Itu tuh. Ini kan artinya disuruh berlepas diri nih, sahabat. Udah aku sampaikan ya, udah aku katakan, dan aku yang pertama kali akan beriman dan aku yang pertama kali paling depan untuk aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah SAW. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Sampai kepada titik ini juga nih. Bilanglah kepada mereka, kata Allah, ya kan? Silakan deh sana kalau mau ibadah dengan caramu sendiri, silakan. Sahabat semua. Jadi bagaimana sikap kita, Mas Adi dan kawan-kawan, ya? Jangan putuskan silaturahim. Tetaplah berteman, tunjukkanlah bahwa kita sholat, mudah-mudahan dengan menunjukkan akhlak kita, maka mereka juga akan memahami bahwa itu adalah bagian yang terpenting. Kalau mereka tidak menerima kita, maka tinggalkan saja. Karena masih banyak lagi bagian dari sahabat kita yang lain, bagian dari umat yang lain, bagian dari orang-orang di sekitar yang lain yang membutuhkan kita. Ya, kita tidak boleh terlalu terfokus kepada mereka yang memberikan penolakan-penolakan terhadap kita. Masih banyak tugas yang lain. Ya, tetapi utamanya adalah jangan kita yang meninggalkan. Ya, tetaplah kita bersilaturahim dengan tujuan cuma satu, ya, menjaga silaturahim, ya, dan tujuannya hanya Allah saja. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, maka jagalah silaturahimnya. Dan jangan berkecil hati, jangan bersedih karena tugas kita cuma menyampaikan, tidak bisa menyelamatkan. Penyelamatan itu hanya Allah. Mudah-mudahan bisa terjawab, Mas Adi. Jadi tetap lakukan silaturahimnya. Sholatlah di depan mereka. Baik, Pak Julio. Ya, sholatlah di depan mereka. Ajaklah dengan santai, ajaklah dengan guyon atau tidak terlalu menekan, ya. Bahkan saya sendiri juga belajar dari Mas Adi, ya. Untuk ayo sholat kok dengan cara yang ringan gitu, ya. Tapi itu adalah bagian dari kita menyampaikan, ya, dan kita tidak terbebani dengan hasilnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, ya, dan itu bagian dari yang kita coba jadikan bagian pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho dan Allah mudahkan hatinya dan ringankan hatinya, insya Allah. Baik, ada satu pertanyaan lagi, silakan. Apakah ada pertanyaan yang kita bisa diskusikan? Satu lagi. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah sahabat semuanya, kita sampai kepada penghujung acara kita. Sekilas resume adalah lepas bulan Ramadan masuk ke dalam Syawal, pastikan kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ayat Muhammad ayat ke-7. Surat Muhammad ayat ke-7. Tolong ditegakkan, ya sahabat semua. Caranya masing-masing punya cara. Silakan lihat lagi modalnya masing-masing, apa yang ada di dalam lingkungannya, apa yang ada di dalam kendalinya, ya, wewenangnya, gitu kan. Silakan gunakan untuk modal, apakah keluarganya, ya. Mari bekerja, mulai bekerja. Caranya apa? Caranya, maksudnya bekerja itu apa? Buatlah diri sendiri menjadi takwa, dan mulailah coba untuk circle of influence, ya, mempengaruhi atau mengajarkan orang lain supaya menjadi takwa, ya. Nah, kalau nggak bisa mengajarkan langsung, ya undanglah ke acara-acara. Ya, contohnya acara ini kan ada 2 minggu sekali, undanglah, suruh masuk, ya, supaya bisa ikut mendengarkan juga. Nanti ikutan lo dapat jadi ujrohnya itu, ya, ujroh pahalanya. Karena bayaran dari Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bentuknya, bisa bentuk kejayaan, bisa bentuk kemudahan, bisa bentuk perlindungan, bisa bentuk kepekaan, ya, itu resumenya. Dan juga supaya kita bisa menjalankannya dengan lebih jelas gitu, ya, maka berpeganglah salah satunya dengan surat Al-Baqarah ayat 195. Ya, belanjakan semua yang kita punya kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya, harta kita, zakatnya jangan lupa, ya sahabat semuanya, setiap bulan zakatnya, setiap mendapatkan penerimaan, zakatkan. Ada bagian dari orang lain di sana yang harus dibersihkan supaya yang tersisa di kita itu bersih dan nikmat dan ridho Allah dengan apa yang kita makan. Dan sementara yang kita kumpulkan kekayaan kita sebenarnya nanti adalah zakat kita itu. Silakan zakatkan, ya.
dan juga apa yang kita punya, ilmu, tenaga, ya seterusnya. Coba belanjakan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan hindarkanlah diri kita dari menzolimi diri sendiri, membinasakan diri sendiri. Apa saja yang bisa dibinasa diri kita? Pertama adalah fisik kita, kesehatan. Ya, fisik kita. Pakai masker, disuruh pakai masker lah, pakai masker lah kalau di luar. Ya, disuruh jaga kesehatan, disuruh tidur jam 10, tidurlah jam 10 ya. Jadi itu bagian dari pahala loh ya kalau kita mengikuti saran-saran yang baik seperti itu ya. Itu jasmani. Yang kedua adalah kolbi ya, jangan binasakan kolbi kita. Ya, isi. Kasihan ya, dia ini pengen sekali terrecharge dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah feeding, memberikan asupan kepada kolbi kita dalam bentuk Al-Qur'an. Ya, bacalah Al-Qur'annya, terjemahannya ya, kemudian pahami dan jalankan Al-Qur'annya, kemudian ajarkan kepada yang lain. Dan yang terakhir adalah rohani ya, lakukan ibadah. Nah, terkait dengan rohani tadi jelas sekali ya, ibadah tadi jelas sekali bahwa ada aturan-aturan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi ibadah utama, apa yang menjadi ibadah pendukung dan seterusnya. Tidak mungkin tidak itu menjadi sebuah urutan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita ikuti. Ya, salat adalah ibadah utama yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terima perintah itu dari Allah langsung tanpa perantaraan Jibril alaihissalam. Ya, ini adalah satu hal yang untuk mereka-mereka yang mau berpikir itu berarti sesuatu yang sangat jelas, itu sangat penting. Heran juga ya kalau orang-orang punya pendidikan tinggi tapi nggak mampu berpikir, sahabat semuanya. Saya sering mengalami hal itu juga ya. Bedanya sekolah dunia sama sekolah akhirat tuh kayak gini nih, sahabat ya. Kalau ilmu dunia tuh seringkali makin tinggi malah makin sombong, sahabat. Ya sering saya menemukan itu, kalau makin tinggi ilmu dunia tuh kalau kita nggak hati-hati, jadi hati kita makin bergeraknya makin sombong. Tapi kalau ilmu akhirat gitu, kalau kita pelajari, makin hari makin tinggi malah makin takut ya, makin rendah hati gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa imbangi itu semuanya ya, sahabat semuanya. Oke, itu saja kesimpulannya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam 2 minggu ke depan. Ini rekaman nanti insya Allah akan dibagikan lagi untuk bisa disimak ulang, terutama kepada mereka-mereka yang tidak hadir. Mudah-mudahan sahabat semuanya bagian dari bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Mas Agus, Iyo, Bu Nurita, Mbak Erna, Mas Adi, tadi juga sempat masuk, ada juga Mbak Neni gitu ya. Silakan kalau masih belum bisa berkesempatan untuk mendakwahkan sesuatu kepada yang lain, silakan ajak aja yang lain masuk ke dalam ruangan kita ini ya. Insya Allah kita bersama-sama berkembang. Terima kasih banyak dan kita tutup dengan doa kita, dengan doa bersama-sama, serahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua harapannya setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rendahkan hati kita serendah-rendahnya karena begitu banyaknya kelemahan kita sebagai manusia. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, naslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi adahilni mudkhala sidqi wa akhrijni muraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jal haqqa wa zaqal batil innal batil kana zahuqqa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasuluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, Mas Adi ada angkat tangan, silakan Mas Adi, ada yang mau disampaikan? Enggak Pak Julio. Terima kasih. Oke, baik. Kalau gitu saya tutup dulu, insya Allah mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita pada hari ini, dan Allah berikan lagi makin banyak kepekaan dan makin banyak ketakwaan, kesabaran kepada masing-masing dari kita menjalankan hidupnya masing-masing, dan silahkan untuk berbagi kisah di dalam 2 minggu ke depan, insya Allah kita jumpa lagi. Mohon sangat dimaafkan, saya belakangan ini begitu banyak amanah yang datang, jadi kepengen sebenarnya bisa jumpa, kepengen membicarakan satu hal penting, khusus satu hal ya, tapi sebaiknya kita bicarakan secara offline. Mudah-mudahan Allah ridho. Tapi seminggu ke depan udah banyak kekunci lagi waktunya ya. Ntar dikasih tahu deh, insya Allah ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, salam untuk keluarga dan semoga Allah tetap ridho dengan semua ikhtiar kita.
Kita tutup dengan hamdalah semuanya, sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sahabat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiran. Wa jazakumullahu khairan katsir. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Semuanya.